Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita masih berada di dalam renungan dengan judul Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, maka timbullah keyakinan dalam dirinya bahwa apabila ia mendapatkan izin dari Sang Putra Allah, maka ia juga akan bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Keyakinan inilah yang membuat Petrus berani melangkahkan kaki keluar dari perahu dan menginjak air danau yang sedang bergelora. Ketika keyakinannya masih utuh, masih bulat, maka di sana tidak ada masalah apapun. Air laut yang cair itu bisa menahan berat tubuh Petrus saat ia menginjak berjalan di permukaannya. Begitulah saudaraku. Keyakinan, atau lebih tepatnya iman yang utuh, bulat, penuh kepada Allah menjanjikan kepada kita keselamatan. Iman yang demikian ini mendatangkan kepastian dalam hidup kita. Ia dapat mengatasi tauban dan badai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita memandang remeh terhadap kekuatan iman. Bahkan Tuhan mengatakan jika kita memiliki iman yang demikian, kita bisa memerintahkan, "Hai gunung, menceburlah ke laut." Dan itu akan terjadi. Gunung yang tampak begitu tegar, begitu kokoh, begitu kuat, tak tergoyahkan, ia dapat beranjak menceburkan diri ke laut. Bukankah itu luar biasa? Jikalau iman ini, jikalau perumpamaan ini dimaknai dengan kiasan, orang mungkin dapat mengatakan, "Oh begitu, berarti memang demikian adanya." Tetapi ketika kata-kata ini dimaknai dengan apa adanya, bahwa gunung yang begitu besar, begitu kokoh, begitu kuat, tak tergoyahkan, bisa beranjak oleh karena perkataan yang dipenuhi, didasari atas iman yang bulat dan utuh kepada Yang Maha Kuasa, itu akan terjadi. Kita tidak perlu pesimistis dengan firman ini seolah-olah Tuhan Yesus mengada-ada. Kalau yang mengatakan itu manusia, itu mengada-ada. Tapi kalau yang mengatakan Tuhan, Tuhan menjadikan alam semesta ini hanya dengan sabdanya, hanya dengan firman-Nya. Jika apabila berkehendak, Tuhan bisa melakukan itu. Musa hanya dengan tongkatnya laut terbelah. Dari mana kekuatannya? Itu adalah kekuatan Allah. Ya,
Tuhan mengatakan jikalau kita memiliki iman yang hidup, meskipun itu kecil, bulat, hidup seperti biji sesawi, ia akan dapat tumbuh menjadi kekuatan yang dahsyat. Ia dapat menjadi pohon raksasa yang menjulang, di mana di sana burung-burung suka bersarang. Apa artinya? Artinya iman adalah solusi atas masalah kita. Ia memberi kita keselamatan, kepastian, kekuatan, pertolongan. Dan orang boleh mengandalkan Tuhan dengan imannya. Hanya saja begini, tidak setiap orang memiliki iman yang hebat seperti ini, iman yang sempurna seperti ini. Bahkan orang sekelas Petrus, ia hanya sebentar saja memilikinya. Oleh karena itu, ia dapat melawan hukum alam, ia dapat berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi oleh karena imannya yang bulat, imannya yang utuh. Taufan, badai tidak berarti apa-apa baginya. Ia bisa berdiri dengan kokoh, bahkan ia bisa berjalan di atas air. Saudara dan saudari yang kekasih, bukankah ini adalah bukti bahwa iman kepada Kristus itu luar biasa? Dan sadarlah bahwa iman yang sama kini telah dikaruniakan kepada engkau dan saya, kepada kita. Ia ada di dalam hati kita. Kristus, Roh Kudus hidup bersemayam di dalam jiwa orang percaya. Ini adalah sumber daya terbesar di dalam hidup kita. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kita tidak boleh menganggapnya sepele. Iman adalah kekuatan yang maha dahsyat. Kita hanya perlu untuk menjaganya agar ia tetap hidup, tumbuh, dan menunjukkan kinerjanya. Agar iman itu nyata dalam hidup kita, menjiwai hati dan pikiran kita, mengendalikan tingkah laku, tindakan, keputusan-keputusan kita. Sehingga yang terjadi kemudian, iman yang hidup itu akan menghidupi kita. Iman yang hidup itu akan menghidupi kita. Kita akan memiliki hidup yang kekal, hidup yang abadi oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia telah mati di kayu salib, memberikan kepada kita hidup yang baru. Saat engkau dan saya dilahirkan kembali, saat itulah iman itu berkinerja, mengerjakan bagi engkau dan saya sesuatu yang semula tidak mungkin, di mana orang yang berdosa itu dapat kembali kepada Tuhan. Tapi kini oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengalaminya. Engkau memiliki masa depan, engkau dapat dan boleh yakin engkau dapat mengalami kehidupan yang abadi di dalam persekutuan dengan Allah sebagai pemenang. Saudara dan saudariku yang kekasih, Petrus semula mengikut perintah Tuhan dengan mantap, dengan setia, dengan yakin, sehingga ia dapat berjalan di atas air. Tetapi lihatlah, kelemahan manusiawinya kemudian timbul. Apa yang terjadi berikutnya? Hanya oleh karena tekanan yang kecil, di sana kemantapan hati Petrus terganggu. Ia menjadi bimbang, ia menjadi ragu. Oleh karena apa? Hanya karena masalah yang kecil. Apa itu? Tiupan angin. Bukankah sebelumnya bukan hanya tiupan angin, bahkan topan itu bergelora. Tetapi kini bahkan hanya oleh karena tiupan angin, Petrus ketakutan. Ia kemudian menjadi ragu-ragu dan bimbang. Mas kita mengatakan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Tenggelam. Lihat saudara-saudariku, iman yang hebat, pengandalan yang luar biasa, sekuat apapun, itu tetap bisa disentuh oleh iblis. Sehingga dengan demikian orang dapat berubah hanya oleh karena tekanan kecil, hanya oleh karena peristiwa-peristiwa sepele di dalam hidupnya. Ini yang harus kita waspadai.
Mungkin itu berupa sakit penyakit yang harus kita tanggung, kegagalan yang menimpa kita, ataupun keadaan yang tidak harmonis di dalam sebuah hubungan, atau masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan lain sebagainya. Yang semua itu sebenarnya hanya tiupan angin, sesuatu yang sangat biasa terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi itu dapat menjadi pemicu datangnya rasa takut. Kemudian orang menjadi bimbang, kemudian orang menjadi ragu-ragu. Itu dapat menjadi awal tubuh kita akan tenggelam. Kalau kita tidak segera bertindak, bukan hanya tenggelam, kita dapat hanyut. Orang kemudian malas berdoa, orang tidak mau bekerja untuk Allah, orang tidak tertarik untuk berkurban, sayang seperti kehilangan harta, orang tidak yakin terhadap firman, dan akhirnya benar-benar orang itu akan tenggelam dan hanyut. Artinya dia akan kembali ke dalam hidup yang lama, hidup yang dipenuhi dengan dosa yang jauh dari kemurahan Allah. Dalam keadaan yang demikian, saudaraku, contohlah Petrus. Berserulah engkau kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah. Maka Allah yang penuh belas kasih akan mengulurkan tangannya kepadamu. Engkau bisa meraihnya, engkau akan diselamatkan, engkau dapat menggenggam erat tangan Tuhan itu, dan masalah-masalah yang menghimpitmu itu akan mendapatkan jalan keluarnya, dan engkau akan dikuatkan, dan engkau akan diangkat oleh Dia untuk engkau dapat dilepaskan dari segala beban yang engkau alami. Tuhan memiliki banyak cara, tetapi engkau harus mengandalkan Dia, engkau harus percaya kepada Dia. Tetaplah engkau berdoa, berserulah kepada Dia siang dan malam, maka engkau akan diselamatkan. Tuhan memberkatimu. Sampai jumpa. Amin.